Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah akhlak dan tasawuf. Dan di pertemuan yang ke-7 ini kita sudah masuk ke pembahasan tasawuf. Jika 6 minggu sebelumnya atau 6 pertemuan sebelumnya, pembahasan utama kita adalah seputar akhlak, mulai dari pengertiannya, kemudian sumber, kemudian perbedaan dengan istilah-istilah yang serupa seperti etika, moral, kemudian juga sejarah perkembangan dari ilmu akhlak itu sendiri. Kemudian terakhir yang kita bahas adalah tentang korelasi atau hubungan akhlak dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan seputar tasawuf. Jadi, tasawuf itu adalah apa? Maka sebelum membahas tentang pengertian tasawuf, kita akan mengenal terlebih dahulu ada beberapa istilah yang serupa dengan kata tasawuf yang sering kita dengar dalam kajian-kajian tasawuf. Yang pertama adalah istilah mistisisme. Yang kedua ada istilah sufisme. Yang ketiga ada istilah tasawuf. Jadi ini adalah istilah-istilah yang serupa dengan penyebutan kata tasawuf. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mistisisme? Mistisisme sendiri itu pada dasarnya adalah mistik atau kegiatan yang bersifat mistis. Nah, mistik sendiri mungkin ada sedikit perbedaan yang kita pahami dengan mistik dalam bahasa Indonesia dengan mistik yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu mistikos. Ya, mistik itu pada dasarnya adalah bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris itu diambil dari bahasa mistikos yang artinya adalah rahasia. Rahasia artinya tersembunyi, gelap, terselubung dalam kekelaman gitu. Artinya tidak diketahui atau tidak dapat diketahui oleh sebagian besar orang gitu, hanya diketahui oleh sebagian kecil orang, makanya disebut dengan rahasia. Nah, mistisisme sendiri, kalau itu tadi adalah mistik, maka mistisisme sendiri adalah sebuah paham, karena ada isme di sini, maka adalah sebuah paham yang di mana memberikan ajaran yang bersifat rahasia. Jadi sebuah paham yang sifatnya itu rahasia sehingga hanya mampu dikenal, diketahui, dipahami oleh orang-orang tertentu, terutama penganutnya saja. Maka itu yang disebut dengan mistisisme. Jadi sekali lagi mistisisme itu diambil dari kata mistik, maka mistik secara bahasa itu artinya adalah rahasia. Nah, mistisisme ada imbuhan kata isme di belakangnya, berarti adalah sebuah paham yang bersifat rahasia yang hanya diajarkan kepada sekelompok kecil orang saja, yang tidak banyak orang memahami atau mengetahui tentang ajaran atau paham-paham tersebut. Ini yang disebut dengan mistisisme. Nah, sekarang ada nggak mistisisme dalam Islam? Ada nggak mistisisme dalam agama-agama lainnya? Maka pada dasarnya setiap agama itu berpotensi melahirkan bentuk keagamaannya yang bersifat mistik tadi. Baik dalam Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, sebenarnya itu ada konsep mistisismenya, walaupun dengan istilah yang berbeda-beda. Kalau di Yahudi misalnya ada istilah yang disebut dengan Kabbalah, di Islam tasawuf gitu ya. Nah, mungkin di Nasrani ada istilah apa dan lain sebagainya. Jadi ada istilah-istilah yang digunakan dalam agama-agama tersebut yang pada dasarnya ajaran-ajaran tersebut itu bersifat mistis tadi ya, atau bersifat rahasia tadi gitu. Nah, dalam Islam disebut dengan tasawuf, tadi saya katakan orientalis barat menyebutnya dengan sufism atau sufisme, dan itu adalah istilah khusus bagi mistisisme dalam Islam. Jadi sekali lagi kata mistisisme ini sebenarnya adalah terma yang digunakan untuk menyebut semacam tasawuf ini, tetapi secara general gitu. Sama seperti kalau kita menyebut kata akidah itu lebih spesifik, mungkin konotasinya adalah
ke konotasinya adalah ke Islam begitu. Sehingga bahasa universal dari akidah itu seringkali yang digunakan adalah kata teologi. Maka ada teologi Islam, teologi Nasrani, teologi Hindu, teologi Buddha, dan macam-macam. Nah, dalam konsep mistisisme juga sama, ada Islamic mysticism, ada Christian mysticism, ada Hindus mysticism, Buddhist mysticism, dan seterusnya. Oke. Berikutnya kalau tadi dikatakan bahwa Sufism atau Sufisme itu adalah istilah untuk menyebut kata tasawuf di dalam Islam, tetapi penyebutan tersebut dilakukan oleh the non-Muslims atau the Western scholar gitu ya. Maka apa yang membedakan tasawuf dengan Sufism ini? Nah, tasawuf adalah istilah untuk mistisisme dalam Islam. Sekali lagi tadi, kalau bahasa universalnya itu adalah mistisisme, maka mistisisme Islam atau Islamic mysticism itu disebut dengan tasawuf dalam konteks agama Islam. Nah, sedangkan Sufism ini adalah sebutan dari orientalis barat atau the Western scholar untuk mistisisme dalam Islam, kemudian khusus untuk kemudian Sufism sendiri itu diambil dari kata sufi gitu ya. Dari kata sufi ini adalah orangnya, subjeknya dari tasawuf ini. Kalau tasawuf itu perbuatannya, kegiatannya, kalau sufi itu kan orangnya, orang yang melakukan kegiatan tasawuf ini. Maka sufisme itu berarti paham yang diajarkan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan tasawuf ini. Jadi itu adalah sebutan Western scholar untuk mistisisme dalam Islam dengan kata Sufism itu, yang secara bahasa berarti sebuah paham dari orang yang melakukan kegiatan tasawuf ini, atau paham dari orang yang bertasawuf gitu. Nah sekarang kapan mulai dikenal istilah tasawuf? Nah, kapan mulai dikenal istilah tasawuf? Maka pada zaman Rasulullah apakah sudah dikenal istilah tersebut, atau pada zaman sahabat apakah sudah dikenal istilah tersebut? Maka masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, istilah tasawuf ini tidak pernah dikenal atau belum populer untuk dikenal gitu, istilah tasawuf ini. Jadi jangan berharap atau jangan berpikiran bahwasanya kata tasawuf ini ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Artinya ini sebuah terma yang mungkin asing pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, dikenalnya kapan? Mulai dikenal ini kurang lebih sekitar pertengahan abad 2 Hijriah, artinya sekitar tahun 150-an gitu ya, Hijriah. Nah, istilah tasawuf baru digunakan yang konon katanya adalah oleh Abu Hashim Al-Kufi. Walaupun banyak yang sudah mempraktekkan tasawuf sebelumnya. Artinya walaupun istilah tasawuf itu baru populer pada tahun 2 atau pada abad 2 Hijriah, pertengahan abad 2 Hijriah, namun prakteknya itu sudah masif dilakukan oleh sahabat-sahabat di tahun-tahun sebelumnya ini gitu. Nah, kemudian secara etimologi tasawuf ini artinya apa atau diambil dari kata apa? Nah, ini yang banyak sekali perbedaan pendapat atau banyak sekali ini yang muncul gitu, atau asumsi yang bermunculan gitu tentang asal kata dari tasawuf. Ada yang mengatakan kata tasawuf itu diambil dari kata as-suffah atau ahlus suffah. Ahlus suffah ini adalah orang-orang yang pada zamannya Rasulullah, pada masa Rasulullah, mereka setelah mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian mereka ini sebagian dari mereka ini bertempat tinggal di serambi Masjid Rasulullah atau serambi Masjid Nabawi. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka
tempat tinggal di serambi Masjid Rasulullah, mereka beribadah, mereka mereka melakukan ibadah sebanyak-banyaknya di sana gitu, sehingga konotasinya tasawuf itu jangan-jangan gitu ya diambil dari kata ahlu suffah ini, atau orang, karena mereka adalah representasi dari kegiatan atau kegiatan tasawuf gitu. Nah, yang asumsi kedua atau pendapat kedua mengatakan bahwasanya jangan-jangan tasawuf ini diambil dari kata as-sofa. As-sofa itu apa? Suci gitu. Atau jangan-jangan dari kata sofun. Sofun itu apa? Jernih. Ya. Atau pendapat lainnya dari kata as-sofu, sofun. Ya, sofun atau as-sofu, sof. Apa itu? Barisan. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, yakni para sufi, orang-orang pegiat tasawuf ini, mereka seringkali berada dalam barisan terdepan gitu ketika mereka menghadap Tuhan gitu, sehingga ada pendapat, ada asumsi yang mengatakan tasawuf ini dari kata as-sofu ini. Pendapat lainnya, tasawuf itu diambil dari kata Sofia apa? Sofia adalah love of wisdom, ya. Sofinya berarti wisdomnya gitu. Kalau filosofi itu berarti love of wisdom, maka Sofia itu adalah wisdomnya gitu, yang artinya hikmah. Ada yang mengatakan juga tasawuf diambil dari kata sofana. Sofana itu apa? Buah kecil berbulu yang tumbuh di padang pasir gitu. Karena ini ini adalah simbol dari kefakiran, simbol dari artinya kita bisa menemukan begitu saja di padang pasir untuk dikonsumsi. Karena ini sangat erat hubungannya dengan para sufi yang mungkin pada saat itu mereka memakan buah tersebut gitu ya, yang identik dengan kemiskinan atau kefakiran begitu. Nah, yang ketujuh adalah dari kata suf. Apa itu? Bulu domba atau wool. Pakaian yang dikenakan para sufi pada waktu itu. Ya, kenapa para sufi itu mengenakan para sufi pada waktu itu ya mengenakan pakaian berbulu domba? Karena ini adalah salah satu bentuk identitas mereka, ya, identitas mereka yang bergelut atau yang berkegiatan atau melakukan praktek-praktek tasawuf gitu sebagai identitas mereka. Nah, kurang lebih seperti itu, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada banyak lagi pendapat yang mengatakan asal usul dari kata tasawuf, tapi setidaknya ini yang paling populer gitu ya. 7 ini yang paling populer, yang diajukan atau yang dikatakan sebagai asal kata dari tasawuf. Nah, sekarang kalau itu tadi adalah etimologinya, maka apa yang dimaksud dengan tasawuf secara terminologi? Ada banyak sekali pendapat. Ini pendapat Al-Jurairi, al-dukhulu fi khalqi sunni wal khuruj min kulli khalqin danawi. Masuk ke dalam budi akhlak yang bersifat sunni atau sesuai sunnah dan keluar dari akhlak yang rendah. Artinya mengikuti sunnah dan meninggalkan yang buruk. Kemudian kata Al-Junaidi, ayyakuna ma'allahi bila ilaqah, beserta Allah tanpa adanya penghubung gitu, dan lain sebagainya. Artinya ketika para sufi ini mendefinisikan apa itu tasawuf, maka ada banyak ragam pendapat gitu. Kenapa ada banyak ragam pendapat? Karena antara satu sufi dengan sufi lainnya ini mendefinisikan sesuai dengan pengalaman pribadi mereka, sehingga pengertiannya pun juga menjadi berbeda antara satu sufi dengan sufi lainnya. Secara garis besar adalah ini, untuk melatih jiwa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri karena waktu sudah mau habis, dan pada dasarnya sufi adalah seperti ini. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan sesi tanya jawab
atau diskusi pada ruang grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.